Untuk acara sosialisasi perizinan berusaha berbasis risiko pada hari ini pada tanggal 10 Juli 2025 kami nyatakan dibuka. Jadi Bapak Ibu cukup dengan HP atau dengan laptop, yang penting ada jaringannya, itu nanti bisa klik www.oss.go.id ini di bawah ini. Gitu. Jadi di situ nanti udah langsung tampilannya akan seperti ini. Dan nanti ketika Bapak Ibu belum punya NIB, nanti bisa klik yang daftar. Kalau sudah punya NIB, bisa klik masuk. Nah, nanti kalau sudah punya NIB, Ibu tadi yang sudah punya NIB gimana? Itu kamu pasti punya username sama passwordnya nih. Oh, tapi lupa. Nah, itu sudah biasanya kayak gitu Bu, lupa biasanya gitu, nggak apa-apa, nanti tenang saja, nanti dibantu oleh mbak-mbaknya biar bisa ini dapat username sama passwordnya gitu. Yang penting dulu ingat pakai email atau nomor WA Bu, daftarnya nomor WA ya, nanti bisa di ini. Jadi didaftarin Bu atau daftar sendiri? Oh ya, halal. Oh ya, biasanya kalau halal nanti ini ada itunya, kemarin dikasih username sama password, dikasih ya. Nah itu nanti bisa buat login Ibu. Jadi nanti satu orang itu hanya punya satu NIB. Misalnya Ibu di sini sudah punya NIB, saya sudah punya NIB gitu. Nah nanti kalau bikin lagi itu udah nggak bisa, Ibu. Jadi kalau sudah pernah punya username sama password, sudah pernah daftar, sudah punya NIB, itu nggak bisa bikin NIB lagi. Tapi bisa nambah kegiatan usaha. Misalnya dulu usahanya buat keripik pisang, nah sekarang buat roti sama kue, itu bisa nambah kegiatan usahanya. Tapi kalau NIB-nya cukup satu orang satu NIB gitu. Jadi username sama password itu lebih penting dari NIB-nya. Kalau NIB-nya itu bisa ngeprint lagi kalau hilang. Tapi kalau username sama password, nanti kalau hilang lupa itu repot gitu ya. Lanjut. Nah, yang dibutuhkan cuma KTP sama email atau nomor WA. Kalau KTP-nya, NIK-nya hafal, nggak butuh KTP lagi ya. Cuma NIK-nya, mau dilihat NIK-nya, alamatnya seperti alamat yang sesuai KTP itu. Nah, ini untuk NIB diterbitkan saat ini nanti seperti ini, Pak Ibu. Jadi ini nanti ada NIB, nomor induk berusaha itu nanti seperti ini. Kemudian ini sertifikat standar, ini izin. Nanti semuanya di atas itu ada gambar garudanya. Dan di bawah nanti ada tanda tangan barcode. Soalnya itu nggak tanda tangan basah gitu Pak. Dengan tanda tangan ada capnya, dilegalisir ya. Gitu nggak perlu nggak. Organitas usaha Pak Ibu. Ketika Pak Ibu berusaha dan belum punya NIB kan, wah usahanya nggak legal gitu ya. Seperti kita kalau naik kendaraan nggak punya SIM, wah nanti pasti jalannya juga busuk-busuk. Kalau di sana ada polisi, di sana ada Pak Polisi. Busuk-busuk cari jalan tikus ya, yang nggak ada Pak Polisinya gitu. Nah kemudian akses pembiayaan dan modal. Akses pembiayaan dan modal itu untuk KUR Bapak Ibu. Nah itu bisa buat ngajuin KUR di bank untuk NIB itu. Itu kalau dulu kan ada keterangan usaha dari kecamatan atau kelurahan itu yang dipakai untuk di perbankan. Nah kalau sekarang pakai NIB ini bisa gitu. Nah untuk meningkatkan kepercayaan, jadi kalau misalnya Bapak Ibu sudah punya NIB apalagi PIRT, itu biasanya kalau mau nitipin produknya ke Tomira atau ke minimarket itu pasti ditanyakan sudah punya izin atau belum,
kemudian sudah ada PIRT-nya atau belum gitu. Biasanya kalau misalnya belum punya PIRT, belum ada izinnya, itu pasti Damira atau minimarketnya nggak mau ya, gitu. Dan pernah yang diceritakan oleh Bu Nani tadi kan, kami itu pernah ke Minggu di atas itu ada yang bikin PIRT, itu satu PIRT dipakai untuk semuanya bareng-bareng gitu. Pas kami cek ternyata satu PIRT bisa dipakai untuk produk kopi, kemudian produk roti kue, produk keriping. Nah itu nggak boleh ya. Jadi satu PIRT untuk satu produk. Misalnya ibu ada keripik pisang, nah PIRT-nya satu sendiri. Nanti ada keripik tela, nah PIRT kue dan roti, PIRT-nya sendiri gitu. Kalau misalnya beda bahannya, ibu misalnya keripik pisang sama keripik tela itu kan beda bahannya. Nah itu harus beda PIRT. Tapi kalau misalnya keripik tela tapi dirasa-rasa, misalnya ada rasa balado, ada rasa pedas manis, gurih, nah itu bisa satu PIRT. Tapi kalau bahannya beda, gitu beda nanti PIRT-nya gitu. Jadi satu produk satu PIRT gitu. Kemudian ini kemudian pengembangan usaha. Nanti kan kalau ibu sudah punya PIRT, sudah punya NIB, bisa di acara bintang ini bagaimana cara mengolah makanan ibu, misalnya produk ibu itu keripik kentang, bagaimana cara mengolah keripik kentang yang baik biar bisa tahan lama seperti itu. Nanti kan ini jadi NIB ini bisa diakses di seluruh Indonesia Ibu. Jadi di Indonesia itu semuanya NIB. Misalnya ibu nanti ke Jakarta atau misalnya ke Jawa Timur, ini tuh NIB-nya juga masih berlaku. Misalnya pindah ke Jawa Timur, mau bikin usaha di sana, ya berarti pakai NIB itu, bukan terus NIB-nya itu berlaku di Kulon Progo terus nanti di Jawa Timur ganti NIB, itu enggak gitu, cuma perubahan alamatnya saja, tapi NIB-nya tetap sama gitu. Lanjut Mbak. Nah ini untuk tingkat resiko dalam OSS gitu. Nah di OSS tadi kan OSS berbasis resiko ya, ada tingkat resikonya. Jadi ada resiko rendah, ada resiko menengah rendah, ada resiko menengah tinggi, dan resiko tinggi. Ada berapa Bapak Ibu? 4 resikonya gitu. Jadi tapi nggak usah dihafalin dan nggak usah bingung Bapak Ibu. Wah aku kudu ngapalin resikonya, nggak usah. Nanti di NIB Bapak Ibu itu ada tulisan di situ resiko kegiatan usaha Bapak itu apa, kegiatan Ibu itu apa. Nanti coba Ibu cek ya yang sudah punya NIB. Nanti di sini ada tingkat resiko. Nah, jadi ini kegiatan usaha Ibu Yanti. Ini kan industri kerupuk, keripik, peyek dan sejenisnya. Nah, untuk tingkat resikonya di sini rendah. Jadi ini tingkat resiko rendah. Dan untuk perizinan, kalau tingkat resiko rendah itu apa? Hanya NIB saja, gitu. Jadi nanti cukup NIB ini saja Bapak Ibu. Kalau untuk tingkat resiko rendah, tidak ada yang lain, gitu. Jadi nanti misalnya Ibu sini. Ibu umur ini tingkat usahanya, misalnya tingkat usahanya menengah rendah dengan Ibu Rianti yang tingkat resikonya rendah, itu beda. Nanti Ibu Rianti karena tingkat resikonya rendah itu dapatnya NIB saja. Jadi kalau Ibu yang satunya Ibu Rianti tingkat resikonya menengah rendah dapatnya NIB dan sertifikat standar, begitu. Jadi beda-beda nih nanti tergantung tingkat resiko usaha Bapak Ibu semuanya. Gitu. Untuk tingkat resiko menengah tinggi ini juga NIB dan sertifikat standar sama, tapi sertifikat standarnya yang harus terverifikasi gitu. Jadi nggak bisa langsung terbit Bapak Ibu, nggak bisa langsung dipakai kegiatan usahanya itu, NIB-nya itu nggak bisa langsung dipakai. Itu gimana Bu? Udah selesai waktunya? Langsung diawasi sama Bu Nani di belakang. Mbak rambung Mbak Ibu, Mbak temot. Nah, untuk tingkat resiko tinggi itu bisa NIB dan izin atau sertifikat standar yang perlu jika diperlukan. Nah kalau untuk yang tingkat resikonya tinggi itu contohnya rumah sakit, kemudian apotek. Nah itu Bapak Ibu. Nah itu tingkat resikonya tinggi, dia dapat NIB dan izin gitu.